Lin bertanya, ada apa dari raut wajahmu? Sepertinya kau tidak terlalu ingin jadi muridku. Hong Che-nya sebenarnya berpikir Lin tidak pantas jadi gurunya, tapi saat ini ia tidak punya kekuatan untuk melawan. Selama ada kesempatan hidup, tidak perlu terburu-buru. Nanti kalau kekuatanku pulih, aku akan membalikkan keadaan. Ia pun berlutut. Murid Hong Che-nya memberi hormat pada guru. Menjadi murid guru adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Ini hanya sandiwara belaka, formalitas saja, pikirnya dalam hati. Nanti kalau waktunya tiba, aku akan mendapatkan kembali martabatku yang hilang. Lin menerimanya. Bagus, bangunlah muridku. Mulai hari ini aku akan memanggilmu Sao Hong. Hong Che-nya sebenarnya tidak suka nama itu, tapi demi keselamatan ia menjawab, baik guru. Lin menyadari betapa jelasnya kemunafikan pemuda ini, tapi tidak masalah. Dengan kemampuannya bertemu kekuatan menjadi lebih kuat, ia tidak takut pengkhianatannya. Sistem segera muncul. Selamat kepada host atas tugas yang selesai. Anda dihadiahi fungsi latihan otomatis. Melihat ini, Lin berpikir, aku bisa jadi lebih kuat hanya dengan tiduran. Tapi sistem belum selesai. Anda memperoleh peti mati pengubur langit dan bumi, Coffin Bury the Heavens and Earth, artefak level 3 yang akan meningkat seiring level master. Kemampuan menghancurkan semua makhluk. Lin berpikir, seingatku, kemampuan dan teknik punya tingkat penguasaan, awal, sebagian, penuh, sempurna. Setiap tahap bisa meningkatkan kekuatan 10 hingga 100 kali lipat. Sistem melanjutkan bakat. Murid master telah ditemukan. Sistem menawarkan paket peningkatan gratis. Hadiah, teknik api 3000 flames, dan pil sumber api, pil source of fire untuk memulihkan akar api dan membentuk fondasi tak tertandingi. Lin menyadari hadiah. Peti mati pengubur langit dan bumi ini jelas dirancang untuk menentang hukum alam semesta. Kekuatan macam apa yang akan kucapai saat naik level? Ini baru hadiah sesungguhnya yang pantas untuk pengelana hebat dari kerajaan langit. Hong Che-nya melihat gurunya tampak bangga, mengira itu karena telah menerima murid berbakat sepertinya. Tautkan kedot dan tinggal menunggu pembalasannya yang sudah dekat, pikir Hong Che-nya. Lin bertanya, menyembunyikan emosinya meski mungkin ia bisa menebak pikiran Hong Che-nya. Kau mungkin berpikir gurumu ini tidak layak menjadi mentormu. Hong Che-nya buru-buru menjawab, guru salah paham. Ini memang ekspresi wajahku yang biasa. Dasar baru tahap transformasi spiritual saja sudah mencoba mengajariku tentang kehidupan. Kali pikirnya dalam hati. Lin tiba berkata, sepertinya kau tidak akan menerima otoritasiku tanpa hadiah. Jadi, ini sebuah teknik untukmu sebagai tanda penghormatan hubungan guru-murid kita. Hong Che-nya menerima gulungan teknik itu dan berterima kasih. Tapi dalam benaknya, ia ingin melihat omong kosong. Apa yang bisa ditawarkan master? Rendahan dari daerah terpencil ini. Ia membaca judulnya 3000 suku berapi 3000. Flaming Tribes. Judul yang terlalu berlebihan pikirnya. Tapi ketika ia melihat lebih dekat pada nama asli teknik itu, 3000 api, 3000 Flame Tribes, ia terkejut. Bagaimana? Mungkin ia segera menyadari bahwa teknik api andalannya api amukan dahsyat ring Fury Flame yang membawanya mencapai keabadian dan dianggap sebagai teknik api tertinggi di wilayah tengah hanyalah sampah jika dibandingkan dengan 3000 api ini. Teknik ini benar-benar menjungkir balikkan pemahamannya tentang sihir api. Ini jelas teknik tingkat immortal bahkan mungkin tingkat santo yang legendaris. Hong Che-nya sadar dengan teknik ini kekuatannya akan tumbuh luar biasa. Kembali ke tingkat immortal sejati saja tidak lagi memuaskannya. Lin berkata, dilihat dari wajahmu, kau senang dengan teknik pemberianku. Hong Che-nya berbalik dan berterima kasih lagi. Teknik ini sangat berguna guru. Tapi ia bertanya-tanya, bagaimana mentornya ini bisa begitu beruntung menemukan teknik langkah seperti itu. Lin tidak berhenti di situ. Karena kau sudah menguasai tekniknya. Ini pil untuk membantumu. Hong Che-nya terkejut melihat pil itu. Ini pil sumber api, Fire Source. Semua ini untukku. Ia tahu pil sumber api adalah pil dewa bagi kultivator teknik api. Memberikan efek luar biasa dan sangat berharga hingga para immortal pun rela
Bagaimana bisa master tahap transformasi spiritual mendapatkan benda-benda ini? Bahkan di masa jayaku, aku tidak bisa mendapatkannya. Lin bertanya, apa kau meragukan pemberian mentormu? Hongche-nya menjawab, sama sekali tidak. Guru, menjadi murid guru adalah kehormatan terbesar bagiku. Lin pasti tidak sadar betapa langkahnya teknik dan pil ini, pikir Hongche-nya. Dia pasti menemukannya secara kebetulan di peninggalan kuno. Aku harus tetap waspada. Lin melihat pemimpin kultus iblis ini terus bersandiwara, mengubah ekspresi wajahnya. Murid yang lucu, pikir Lin. Ia berkata, ambillah pil itu, Hong. Aku akan menjagamu. Terima kasih guru, jawab Hongche-nya dan segera meminum pil itu. Seketika level kultivasinya mulai meningkat pesat. Lin mengamati prosesnya. Tahap awal peletakan, fondasi menengah akhir puncak penguasaan penuh intimas. Orang ini benar-benar immortal sejati yang sedang memulihkan kekuatannya. Baru 1 jam dia sudah mencapai jiwa embrio. Awal yang sangat bagus. Hongche-nya sendiri tidak percaya bisa menerobos secepat ini. Begitu aku kembali ke wilayah tengah, aku pasti akan membersihkan semua rasa maluku. Setelah beberapa saat, Hongche-nya selesai dan menghampiri Lin. Maaf sudah mengganggu guru. Tidak masalah, jawab Lin. Sudah, waktunya kita kembali ke sekte. Aku akan memperkenalkanmu pada para seniorku. Malam harinya di luar aula utama Zuan Titianzong, orang-orang bergosip, kepala puncak Ye luar biasa kuat menghancurkan jiwa benih dengan 1 jari. Menyelamatkan tanah kita 2 kali dari kehancuran total. Sayang sekali dulu aku tidak menyadari kekuatannya dan menjadi muridnya. Sekarang aku pasti sudah jadi murid puncak Soaring. Dengan kekuatannya, standar muridnya pasti tinggi. Siapa ya orang yang pantas untuknya? Saat itulah Lin kembali bersama Hongche-nya. Kepala puncak Ye kembali, seru orang-orang. Melihat Hongche-nya, mereka bertanya, siapa itu bersamanya? Beberapa mengira Hongche-nya adalah gadis yang sangat cantik. Para pendekar tidak bisa tenang membicarakan dari mana datangnya si cantik itu. Dan mengapa ia begitu dekat dengan kepala puncaknya. Hongche-nya segera menilai dalam hati asteris klan kultivator ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak pantas jadi pelayan di sekte Baihuaku. Kepala sekte segera menyambut adik junior Ye. Siapa ini bersamamu? Lin memperkenalkan mereka. Ini murid baruku. Murid, beri hormat pada kepala sekte. Kepala sekte terkejut mendengar kata murid dan memasang wajah tak percaya. Zo, pendekar wanita yang sebelumnya bersama kepala sekte tampak tidak senang karena kepala puncak mengambil gadis secantik itu sebagai murid. Hongche-nya tidak tahan lagi dihina seperti itu. Ia berjalan ke arah Zo dan berkata, aku laki-laki. Lin tidak suka sikapnya. Ia menepuk punggung Hongche-nya. Jaga sikapmu. Itu kakak perempuan seniormu. Cepat minta maaf. Hongche-nya mendekati Zo. Maafkan aku, kakak senior. Itu kesalahanku. Sabar sebentar, katanya dalam hati. Nanti kalau aku mencapai tahap transformasi spiritual akan kubalas penghinaan ini padanya. Lin tiba berkata, karena semua sudah bertemu. Aku akan membawa Hong ke puncak Soaring. Kepala sekte menjawab, senang bertemu denganmu juga. Tidak berani menunda Lin. Setelah mereka pergi, kepala sekte bergumam. Kepala puncak Ye mengambil kultivator tahap jiwa baru lahir. Nesen, Sol, Asuzu menjawab, dalam 1 hari, adik junior Ye membawa begitu banyak berita menakjubkan ke Zuan Titianzong. Tiba di puncak, Lin membuka pintu sebuah bangunan. Hong, kau murid pertamaku, jadi kau bisa memilih kamar mana saja di puncak ini. Hongche-nya terkejut. Guru, tempat kumuh macam apa ini? Bahkan, kamar pelayan di Baihua 100 kali lebih mewah. Aku mungkin harus tinggal di tempat seperti ini. Lin menjawab, ingat, hanya yang lemah yang mengeluh. Wikwin yang kuat belajar beradaptasi. Kultivator seharusnya berada di atas hal-hal seperti itu. Jika kotor, bersihkan sendiri. Aku akan bersabar, kata Hongche-nya. Dengan kecepatan perkembanganku, keadaan akan segera berubah. Sementara itu, pesan tiba di wilayah selatan sekte Yuhua untuk pemimpinnya yang tampaknya sedang dalam suasana hati buruk. Di aula pewaris Jia yang Zongja Guoyen memegang surat yang isinya tertera di papan tulis, mungkin proyeksi sihir lalu menghancurkannya karena marah. Pelayannya Chen Shao berkata,
mentor, mohon maaf saya yang meminta. Tetua Muri membawa pil itu untuk ayah saya. Setelah kematian Tetua Muri, saya khawatir ayah dan sekte saya akan terkena dampaknya. Saya ingin memeriksa situasi. Secara pribadi, Gai bertanya pada Sao, apa kau tahu kenapa aku menerimamu? Sebagai murid, pemuda itu menjawab, karena tubuh immortal anakku, Sound, immortal body, dan potensi keabadianku itu hanya sebagian, kata Jiayang. Alasan kedua adalah karena aku melihat ambisi besar dalam dirimu. Pengejaranmu akan kekuatan tidak boleh dibatasi oleh ikatan kekeluargaan. Tidak banyak waktu tersisa sebelum kompetisi murid pewaris. Kalahkan murid-murid lain dan jadilah yang terbaik, maka sekte akan meningkatkan dukungan untukmu. Ini satu-satunya kesempatanmu dan aku tidak mau dengar alasan lain. Aku akan mengirim orang ke wilayah timur untuk memeriksa situasi. Tugasmu adalah fokus untuk menang. Su menjawab pada mentornya, saya mengerti. Saya tidak akan mengecewakan harapan guru. Keesokan harinya di puncak Suaring, Lin sedang bersantai. Muridku, apa kau sudah siap? Aku sudah menunggumu, tanyanya. Hong Che-nya telah menyiapkan makanan. Siap, guru. Akan segera saya bawa, jawabnya. Mentor ini hanya memikirkan makanan, pikir Hong Chen-nya dalam hati. Bagaimana bisa seorang master tahap transformasi spiritual begitu memikirkan makanan? Kemarin, dia mengajariku tentang adaptasi. Hari ini dia bersenang-senang sendiri. Lin mulai mencicipi semuanya. Kacang ini luar biasa, sangat lezat. Bumbu dari sistem ini benar-benar mahakarya. Ia menyuruh muridnya, cobalah juga, jangan malu-malu. Hong Che-nya menjawab, guru, saya sudah lama mencapai tahap di mana saya tidak perlu makan. Tahap bigu, makanan tidak lagi menarik bagi saya. Lin terkejut. Kau menolak permintaan guru dalam kultivasi, kita juga harus menikmati hidup. Cobalah sedikit. Baiklah, guru. Hanya karena desakan Anda, jawab Hong Che-nya. Berpikir bahwa Lin hanyalah tipe orang tua kolot yang tidak mengerti apa hebatnya makanan. Tapi ketika Hong Che-nya mencicipi sepotong, ia terkejut luar biasa. Rasanya sungguh luar biasa, begitu lezat hingga ia merasa belum pernah sebahagia ini sejak masa kecilnya. Lin melihat wajahnya kenapa menangis. Hong Che-nya teringat masa kecilnya ketika ia selalu lapar dan bermimpi bisa mencicipi daging. Setidaknya sekali, ketika pertama kali memakannya, itu adalah kebahagiaan yang tak terlukiskan. Tapi sejak menempuh jalur kultivasi, ia lupa bagaimana rasanya hidup normal dan menikmati hal-hal sederhana. Mentor benar pikirnya, jika kultivasi merenggut kebahagiaan sederhana dariku, apa gunanya? Saat Hong Che-nya tenggelam dalam pikirannya, Lin memperhatikan muridnya menerobos lagi tahap awal jiwa embrio, tahap tengah, tahap akhir, tahap puncak, penguasaan penuh level, transformasi spiritual. Orang ini bahkan bisa naik level hanya dengan makan. Mengalami kemajuan. Bakatnya sungguh luar biasa. Hong Che-nya membuka matanya, menyadari bahwa ia mulai menerobos lagi tanpa ia sadari. Lin memberinya, selamat. Selamat atas pencapaian transformasi spiritualmu. Sekarang kekuatanmu hampir setara dengan level guru. Hong Che-nya tidak menyangka transisi ke tahap transformasi spiritual terjadi begitu cepat. Sepertinya sudah waktunya mengakhiri ikatan murid guru yang aneh ini, pikirnya.